Bagaimana jika kekuatan terbesar bukan terletak pada tindakan, tetapi pada tidak melakukan apapun? Pikirkan ini baik-baik. Tidak ada pesan penuh emosi, tidak ada telepon di tengah malam, tidak ada unggahan yang menyindir, hanya diam. Diam yang tajam, bersih, tak tergoyahkan. Bukan karena lemah, tetapi karena sudah melampaui segala upaya untuk mengendalikan. Bagaimana jika justru keheninganmu adalah akhir dari cerita? Bukan sekadar reaksi, tapi keputusan. Karena saat kamu benar-benar diam, dunia mendengarnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dia tak menyangka itu. Dia mengira akan ada keributan. Dia menduga kamu akan berputar-putar dalam upaya membuktikan nilai dirimu. Dia mengharapkan drama yang sama, respons yang pernah dilihatnya, mungkin bahkan sudah direncanakannya. Tapi sekarang ada sesuatu yang tak sama. Yang rusak bukan sekadar hatimu, tapi keyakinan dia bahwa ia bisa pergi sesuka hati dan tetap punya jalan kembali. Bahwa ia bisa menghilang lalu kembali sesuka waktu dan kamu akan tetap tersedia, setia menunggu. Tapi kamu tidak membalas, tidak mengejar. Bukan karena benci, tapi karena damai. Dan itulah yang paling menyakitkan baginya. Lihat, kebanyakan pria bereaksi secara emosional. Mereka mengejar, menjelaskan, memohon untuk dimengerti. Tapi pria yang sudah berdamai dengan dirinya, dia tidak berisik. Dia tidak perlu membuat keributan. Dia hanya pergi. Bukan karena tidak merasa apa-apa, dia justru merasakannya dalam-dalam. Tapi dia tidak memperlihatkannya. Dia tahu seberapa besar ia mencintai, dan itu cukup. Ia tidak butuh penutupan, karena dia sendiri adalah penutup itu. Diamnya berkata, aku selesai, aku tidak bisa lagi kamu sentuh. Kamu memilih jalan ini, maka hiduplah dengan akibatnya. Dan diam itu akan menghantuinya. Karena diam itu menciptakan kekosongan. Tempat di mana dulu ia merasa memegang kendali. Tempat di mana dulu ada perhatianmu, perasaanmu, energimu. Kini ruang itu kosong. Dan ketika ia mencarinya, ia tak akan menemukannya. Dan disitulah penyesalan datang. Bukan ketika kamu menghubunginya, tapi justru ketika kamu tidak pernah muncul lagi. Ketika kamu menjauh dalam diam, berkembang dalam bayang-bayang. Video ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kembali memegang kendali atas dirimu sendiri. Ini tentang mengubah luka menjadi tenaga. Tentang menguasai kedisiplinan emosional hingga diam pun menjadi senjata. Disinilah ketenangan berpadu dengan kekuatan tersembunyi, di mana mengontrol diri menjadi bentuk tertinggi daya tarik, di mana keterlepasan berubah menjadi kekuasaan, di mana sunyi menjadi suara yang paling keras. Maka aku tanya lagi, bagaimana jika kekuatan sejati justru datang dari ketidakterlibatan? Jika kamu sudah berhenti mengejar penjelasan, jika kamu sudah selesai menunggu seseorang yang memperlakukanmu seperti opsi, tekan tombol suka itu, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tulis komentarmu. Aku memilih melepaskan apa yang tidak bisa kuatur. Sekarang, saatnya kita mulai. Nomor 1, kekuatan keheningan. Sebuah kekuatan yang begitu sunyi hingga terdengar menggema. Banyak yang salah paham, mengira diam adalah bentuk kepasifan, kelemahan, atau bahkan ketidakberdayaan. Tapi dalam dunia di mana semua orang berlomba menjadi yang paling nyaring, paling reaktif, paling terlihat, memilih untuk diam justru adalah bentuk pengendalian diri paling ekstrem, paling murni. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, ia adalah kehadiran kesadaran. Ia adalah peperangan batin yang sudah dimenangkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Ketika seseorang yang kau cintai menjauh, ada dorongan naluriah untuk mengejar, seolah kita bisa menyelamatkan sesuatu yang sebenarnya sudah ditinggalkan. Kebanyakan pria masuk ke dalam mode panik. Mereka mengetik pesan panjang, menghapusnya, mengetik ulang, lalu mengirim dengan harapan bahwa kata-kata bisa mengubah keputusan yang sudah dibuat. Mereka menelepon larut malam, berharap suaranya bisa mengetuk pintu kenangan. Mereka berpegang pada serpihan harapan, karena kehilangan terasa terlalu sunyi untuk ditanggung. Namun pria yang telah berdamai dengan dirinya, pria yang telah belajar dari rasa sakit, dia tidak mengikuti jejak itu. Dia tahu bahwa setiap pesan yang dia kirim hanyalah bukti bahwa dia masih memberi. Dan yang lebih pahit, dia memberi pada seseorang yang sudah berhenti menerima. Maka dia berhenti juga. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia memilih untuk menjaga apa yang tersisa dari dirinya. Keheningannya bukan sekadar ketidakadaan kata-kata. Itu adalah deklarasi keputusan final yang tidak perlu dijelaskan. Ia berbicara lewat ketidakhadiran. Ia berbicara lewat notifikasi yang tidak pernah muncul, lewat story yang tidak lagi dilihat, lewat pesan yang tak lagi diketik.
Dan perlahan keheningan itu tumbuh menjadi lubang, lubang di mana dulu ada kepastian, perhatian, bahkan kekaguman. Dan disitulah ironisnya dia mulai didengar. Keheningan mengubah medan perang. Ia tidak lagi menjadi pihak yang mengejar atau meminta kejelasan. Ia menjadi entitas yang tak tersentuh, sebuah batas yang tak bisa dilintasi oleh mereka yang menyia-nyiakannya. Dan di titik ini, pergeseran kekuasaan terjadi secara diam-diam. Karena saat kamu tidak lagi tersedia secara emosional, saat kamu menarik dirimu dengan tenang dan bermartabat, kamu menciptakan ruang kosong yang tidak bisa dia isi dengan validasi atau pengalihan. Kamu menciptakan kekosongan yang tidak bisa dia hindari. Dia akan menyadarinya perlahan. Di pagi hari yang sepi, ketika tidak ada pesan dari namamu, di malam-malam penuh notifikasi, tapi tidak satupun darimu. Saat dia memposting sesuatu dan tanpa sadar menunggu kamu melihatnya, tapi kamu tidak datang, kamu tidak muncul, kamu tidak menyukai, tidak bertanya, tidak hadir. Dan dari ketidakhadiran itulah muncul pertanyaan, apa dia sungguh sudah pergi? Dan jawaban itu menyakitkan, karena kali ini memang benar. Keheningan bukan tentang menghindari rasa sakit. Ia tentang memeluk rasa sakit itu, memilikinya, lalu memilih untuk tidak membiarkannya menentukan siapa dirimu. Kamu tidak bermain untuk simpati, kamu bermain untuk damai. Kamu bukan aktor dalam dramanya. Kamu sudah keluar dari panggung. Dan itulah mengapa kamu tidak mengirim pesan terakhir. Tidak ada bab terakhir. Tidak ada klarifikasi. Karena kamu sadar, hidupmu terlalu besar untuk dipersempit menjadi catatan kaki dalam kisah orang lain. Kebanyakan orang tidak terbiasa dengan keheningan yang nyata. Mereka terbiasa dengan drama, konflik, dan kebutuhan untuk menang dalam perdebatan. Tapi ketika kamu memberinya tidak ada, itu bukanlah kekalahanmu, itu adalah kemerdekaanmu. Karena tidak ada adalah satu hal yang tidak bisa diputarbalikkan, tidak bisa dipelintir, dan tidak bisa dijadikan senjata balik. Ia final, tajam, dan tak terbantahkan. Jadi jika kamu sudah selesai bermain dalam permainan yang tidak pernah adil, jika kamu sudah cukup memberi pada seseorang yang tak tahu cara menerima, tekan tombol suka itu, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Katakan pada dunia dan dirimu sendiri, bahwa keheninganmu bukan pelarian, tapi pendirian. Ini bukan akhir karena kamu dikalahkan, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi bertarung demi seseorang yang sudah menyerah lebih dulu. Keheninganku adalah kekuatanku, dan dari keheningan ini aku bangkit. Nomor 2, kendalikan apa yang kamu genggam, dan lepaskan dengan berani apa yang tak pernah bisa kamu miliki. Banyak pria tersesat bukan karena kehilangan cinta, tetapi karena mereka terus-menerus mencoba meraih kendali atas sesuatu yang tidak pernah berada di bawah kuasanya, hati orang lain. Dan itu bukan hanya menyakitkan, itu menghancurkan. Rasa sakit menjadi tajam seperti bilah pisau ketika kamu menolak menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kamu ubah, tidak semua orang bisa kamu pertahankan, dan tidak setiap perpisahan bisa kamu perbaiki dengan kata-kata atau penyesalan. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu, sekuat apapun kamu mencintainya. Kamu tidak bisa membuat seseorang melihat nilai yang selama ini dia abaikan, hanya karena kamu memamerkannya di saat-saat terakhir. Dan yang paling penting, kamu tidak bisa menghentikan seseorang yang sudah memutuskan untuk pergi. Walau kamu menutup semua pintu dan jendela dengan harapan dia berubah pikiran. Setiap upaya untuk mengubah keputusannya adalah penyerahan kuasa. Setiap teks yang dikirim, setiap panggilan tak terjawab, setiap harapan diam-diam bahwa dia akan kembali, adalah bentuk transaksi emosional yang merugikan dirimu sendiri. Kamu menukar ketenangan dengan delusi. Kamu menjual harga diri demi kemungkinan yang tidak pernah dijanjikan. Di titik inilah pria yang memilih jalan tabah membuat keputusan berbeda. Dia tidak lagi bermain di medan perang yang bukan miliknya. Dia mundur bukan karena kalah, tapi karena dia tidak lagi tertarik memenangkan perang yang sia-sia. Dia paham satu hal yang kebanyakan orang lupa. Kendalikan hanya 2 hal, tindakanmu dan pikiranmu. Segala sesuatu di luar itu lepaskan, tanpa keraguan, tanpa penyesalan. Lepaskan dengan kepala tegak. Ketika kamu berhenti mencoba mengubah orang lain, kamu mulai menyentuh bagian terdalam dalam dirimu sendiri. Kamu berhenti mengejar validasi eksternal, berhenti menunduk meminta penjelasan, berhenti mencari penutupan dari seseorang yang tidak lagi peduli apakah pintu itu ditutup atau terbuka. Sebaliknya, kamu membangun pagar emosional di sekeliling jiwamu, bukan untuk menjauhkan orang, tapi untuk melindungi kesucian batinmu. Pria yang berprinsip tidak hidup dalam reaksi, dia hidup dalam arah. Dia tidak memohon perhatian,
karena dia tahu atensinya sendiri terlalu mahal untuk diberikan sembarangan. Dan ketika dia berjalan menjauh, bukan karena dia ingin terlihat kuat, tapi karena dia tahu kehadirannya adalah anugerah, dan bukan siapapun berhak memilikinya tanpa syarat. Ketika dia tidak terpengaruh oleh kepergian orang lain, ketika dia tidak mencoba menambal luka dengan keputusasaan, saat itulah dia benar-benar menjadi tak tergoyahkan. Dan lucunya, justru pada saat kamu berhenti menggenggam erat, orang yang dulu meninggalkanmu mulai mempertanyakan pilihannya. Dia merasakannya dalam heningnya notifikasi yang dulu ramai dengan namamu. Dia mendengarnya dalam gema keheningan digital yang dulunya penuh perhatianmu. Dia merindukanmu bukan karena kamu memaksanya untuk merindukanmu, tapi karena kamu berhenti memberi akses pada bagian dirimu yang dulu dia anggap sepele. Kamu tidak lagi mudah ditebak, tidak lagi tersedia kapanpun dia merasa sepi. Dan ketidakhadiranmu berubah dari sekadar senyap menjadi konfrontasi emosional yang tak bisa dia abaikan. Inilah saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin terus hidup sebagai seseorang yang menyesuaikan diri demi cinta yang tidak pasti? Atau sebagai seseorang yang memilih damai, bahkan jika itu berarti sendiri? Putus cinta terasa kacau hanya karena kamu mencoba membalikkan narasi. Kamu membaca ulang teks, mencari makna di antara kalimat, berharap ada celah untuk kembali. Tapi disitulah perbudakan emosional dimulai ketika kamu terus berada di masa lalu, berharap bisa mengedit masa kini dengan tinta nostalgia. Kebebasan datang saat kamu berkata, dia pergi tapi aku tetap aku. Kamu tidak perlu pengakuan terakhir, tidak butuh balasan pesan terakhir. Kamu berhenti bertanya mengapa dia pergi, dan mulai membangun siapa aku setelah ini. Dan pergeseran itu dari pertanyaan menjadi tujuan, dari reaksi menjadi penguasaan diri, itulah yang menjadikanmu pria yang berbeda dari kebanyakan. Pria yang tak memohon, tak menggantungkan harapan, dan tak runtuh karena cinta yang tak kembali. Karena kekuatan bukan tentang menang di mata orang lain. Kekuatan adalah ketika kamu tidak harus menang, dan kamu tetap memilih berdiri. Kekuatan adalah ketika kamu tahu kamu bisa mengejar, tapi kamu memilih tidak, karena kamu bukan korban. Kamu pemilik kisahmu, dan kamu tidak akan membiarkan siapapun menulis babak selanjutnya, kecuali dirimu sendiri. Kalau kamu sudah selesai meratap, kalau kamu siap berdiri tanpa bergantung, tekan tombol suka itu, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya menguasai apa yang menjadi milikku, dan melepaskan sisanya tanpa gentar. Nomor 3, ketertarikan melalui ketidakhadiran. Ini bukan trik murahan atau strategi manipulatif seperti yang sering dijual oleh para guru hubungan di internet. Ini adalah hukum alam, prinsip dasar psikologi manusia, dan bagian dari filosofi keteguhan diri yang sudah diajarkan berabad-abad lalu oleh para filsuf tabah. Kita tidak mendambakan apa yang mudah, kita tidak menghargai apa yang selalu tersedia, kita mendambakan yang langka, kita mengejar yang sulit dipahami, dan yang paling menggugah rasa adalah keheningan dari seseorang yang dulu hadir, namun kini menghilang dengan tenang, tanpa drama, tanpa penjelasan. Kamu tidak perlu mengirim pesan untuk menjelaskan keputusanmu. Kamu tidak perlu menampilkan status untuk memberi kode. Saat kamu diam, dunia mereka menjadi ruang gema yang sunyi. Dan dalam sunyi itulah pertanyaan mulai bermunculan di benaknya. Kemana kamu pergi? Mengapa kamu berhenti merespon? Apakah kamu sudah benar-benar melepaskan? Saat itulah, tanpa sadar, kamu mengambil alih narasi. Kamu berhenti menjadi pemeran figuran dalam kehidupannya, dan berubah menjadi misteri yang tak bisa dia abaikan. Dia tidak hanya mempertanyakan keberadaanmu, dia mulai mempertanyakan keputusannya. Itulah saat ketertarikan tumbuh. Bukan dari kata-kata yang kamu kirim, tapi dari ruang kosong yang kamu tinggalkan. Kebenaran ini mungkin pahit, tapi kamu perlu mendengarnya. Kebanyakan wanita tidak menyesal meninggalkan pria yang memohon, menangis, atau mengejar. Mereka menyesal ketika kehilangan pria yang membuat mereka merasa aman, tegas, dan hadir sepenuhnya, tapi lalu menghilang, bukan karena lemah, melainkan karena tahu kapan harus mundur dengan harga diri utuh. Pria yang memiliki emosi tapi tidak diperbudak olehnya, pria yang mampu mencintai tanpa kehilangan kendali atas siapa dirinya, itulah ketabahan yang sesungguhnya. Itulah kekuatan yang tenang namun mengguncang. Ketidakhadiranmu bukan bentuk hukuman, itu adalah bentuk penghormatan terakhir untuk dirimu sendiri. Kamu tidak menutup pintu dengan marah, kamu tidak membantingnya, kamu hanya berjalan keluar dengan tenang dan membiarkan gema kepergianmu berbicara lebih keras daripada amarah manapun. Karena seseorang yang bisa meninggalkanmu tanpa ragu
tidak layak menjadi bagian dari babak penyembuhanmu. Kamu tidak memberikan akses ke bagian terdalam dirimu hanya untuk seseorang yang tidak tahu bagaimana menjaganya. Kamu berhenti menyediakan kenyamanan untuk orang yang membuatmu terluka, dan itu bukan kejam, itu dewasa. Dan inilah paradoks yang tak terelakkan. Semakin kamu menarik diri, semakin kamu menjadi pusat perhatiannya. Tapi pada titik itu, kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi diam demi dilihat. Kamu diam karena kamu sudah tidak butuh lagi validasi. Kamu telah melepaskan. Dan dalam pelepasan itu, kamu berubah, bukan menjadi seseorang yang dingin, tapi menjadi seseorang yang langka. Langka dalam ketegasan, langka dalam disiplin emosional, langka dalam dunia yang terlalu bising dan putus asa untuk diperhatikan. Ketidakhadiranmu adalah deklarasi tanpa suara bahwa kamu tidak akan lagi mengemis ruang di hati seseorang. Kamu tidak lagi memperjuangkan tempat di hidup orang yang tidak memperjuangkan tempatmu di hatinya. Dan jika dia sadar dan menyesal, biarkan itu menjadi pelajaran. Jika tidak, kamu sudah di jalan yang tepat untuk naik level ke versi dirimu yang tidak hanya sembuh, tapi juga bertumbuh. Keheninganmu adalah sinyal kekuatan. Ketegasanmu adalah daya tarik. Dan jarak yang kamu ciptakan bukan pelarian, tapi perlindungan terhadap nilai dirimu. Kamu menjadi langka, dan di dunia yang penuh kepalsuan, kelangkaan adalah mata uang tertinggi. Jadi jika kamu sudah selesai mencoba membuktikan harga dirimu, jika kamu siap untuk berhenti tampil demi diperhatikan, dan mulai hidup demi dirimu sendiri, tekan tombol suka itu berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tulis di kolom komentar, ketidakhadiranku bukan kelemahan, tapi kekuatanku. Ia menciptakan nilai. Nomor 4, biarkan dia duduk dengan pilihannya. Jangan selamatkan seseorang dari realitas yang ia ciptakan sendiri. Karena setiap keputusan membawa akibat, dan tidak semua luka harus dijahit oleh tangan yang bukan penyebabnya. Dia membuat keputusan saat dia menarik diri darimu. Ketika dia mulai menghilang dari percakapan, dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu kalian bagi, dari keintiman yang dulu ia jaga, atau pura-pura jaga. Entah ia pergi dengan dingin atau dengan letupan emosi, itu tetaplah sebuah pilihan sadar. Dan dalam setiap pilihan ada tanggung jawab yang tidak boleh kamu tanggungkan padamu sendiri.